Baik, untuk mempersingkat waktu, saya rasa langsung saja saya berikan waktu kepada Buya Syakur untuk memberikan tausiah tentang kholwat secara khusus pada kesempatan pagi ini. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Pertama-tama saya sampaikan salam hormat saya kepada Tuan Guru Sahari yang jauh-jauh dari Malaysia sengaja datang ke tempat khalwat ini. Dan ini adalah satu penghormatan yang luar biasa bagi kita semuanya. Dan saya tidak bisa membalas kebaikan Tuan Guru kecuali mendoakan mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua Panitia Haji Junedi beserta seluruh pengurus atas kerja kerasnya yang luar biasa, ya, etos kerja, kedisiplinan, kesemangatan kerja yang saya pantau sehari-hari, bukan selama khalwat tapi sebelum khalwat juga, termasuk segala macam persiapannya, itu menunjukkan dedikasi yang luar biasa. Untuk mereka saya doakan juga mudah-mudahan ditambah rezekinya, amin. Itu saja, ini hal yang luar biasa. Kemudian hari ini adalah penutupan khalwat yang ke-31. Saya ingin menceritakan dulu bagaimana reaksi masyarakat kita ketika saya membangun tradisi khalwat yang sudah lama ditinggalkan umat ini. Ya, jadi khalwat itu dicurigai oleh teman-teman saya. Ya, teman saya itu siapa? Saya kiai, jadi teman saya siapa? Ya, artinya menakut-nakuti orang yang ingin khalwat di sini. Awas, barangkali ini ajaran sesat, karena dalam Islam nggak ada bertapa itu. Ya, saya tidak marah, tapi saya hanya mengelus dada betapa umat Islam tidak paham sunnah Rasul itu. Jadi khalwat itu dianggapnya bukan sunnah Rasul, tapi kalau kawin lagi itu sunnah Rasul tuh. Dengan komentarnya yang sangat menyedihkan sekali, yaitu menilai diri saya bahwa Buya Syakur itu sekolahnya saja di luar negeri 20 tahun, ijazahnya sekoper. Ngapain, untuk apa bertapa di hutan mencari harta? Tinggal cari kerja saja, bisnis. Dia otaknya otak bisnis kok, ya kan? Ilmunya banyak, kenapa tidak cari uang aja yang banyak di kota-kota besar? Toh nanti kalau uangnya banyak apa saja bisa kok. Itu komentar yang saya terima dari teman-teman. Jadi kalau saya uangnya banyak, ya, dengan uang itu saya apa saja bisa. Dari situ saya beristighfar, astagfirullahaladzim 27 kali. Istighfarnya 27 kali. Karena selama ini yang saya yakini dan untuk selamanya insya Allah, bahwa apa saja yang bisa, apa saja yang bisa, tidak ada lain kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu apa saja bisa. Kok ternyata di otaknya teman-teman saya itu ada keyakinan lain bahwa selain Allah ada apa saja bisa, yaitu
yaitu uang. Jadi ada berapa Tuhanmu di otakmu itu? Bahwa selain Tuhan, selain Allah, ada yang apa saja bisa, yaitu namanya uang. Pertanyaan saya, mana yang lebih besar? Apakah Tuhan Allah, apa Tuhan uang? Itu persoalannya. Dan disinilah kita mulai konsisten. Saya abaikan komentar-komentar semacam itu, dan alhamdulillah hari ini luar biasa sekali terwakili dari semua daerah bahwa kita ini sudah didengar orang, dilihat orang seluruh Indonesia. Saya katakan kepada mereka bahwa selama saya tahu belajar sejarah, ternyata yang mengukir sejarah dengan tinta emas, ya, membangun peradaban dunia yang besar, itu semuanya rata-rata keluar dari pertapaan. Sampai sekarang saya tidak melihat ada manusia besar yang bisa membangun peradaban keluar dari diskotek dan keluar dari nightclub. Ya, karena bagaimanapun masih rapuh. Ya, terjadi keguncangan dalam jiwa mereka karena belum kokoh. Khalwat ini salah satunya adalah mengokohkan jiwa kita, konsistensi. Nah, itulah makanya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita menapaktilasi nabi-nabi kita, ya. Nabi Muhammad juga bertapa di Gua Hira, Nabi Ibrahim juga bertapa di padang pasir, Nabi Musa juga bertapa di gunung Tursina, Nabi Khidir juga bertapa di lautan, Siddhartha Gautama juga bertapa di hutan, semua orang-orang besar. Nah, oleh karena itu kita termasuk ini sedang menapaktilasi. Dan tadi barusan kita melakukan sholat Idul Adha berjamaah di sini, ya. Dan juga teman-teman kita yang hari ini sedang merayakan Idul Adha di seluruh dunia, itu semuanya adalah menapaktilasi perjalanan Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa kita umat Muhammad ini diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti millah Ibrahim? Fattabi' millata Ibrahima Hanifa. Dan di dalam sholat kita, setelah baca sholawat untuk Nabi Muhammad, kita juga membaca sholawat untuk Nabi Ibrahim. Kenapa bukan Nabi Sulaiman? Kenapa bukan Nabi Musa? Kenapa bukan Nabi Khidir? Kenapa bukan Nabi Yunus? Karena kita ini adalah pengikut Ibrahim. Ya, makanya tidak nabi yang lain tapi nabi Ibrahim. Akidatan, bukan syariatan ya, akidatan, akidahnya. Kenapa? Karena konsep teologis yang dibangun oleh Kanjeng Nabi Ibrahim adalah teologis totalitas, berserah diri kepada Allah secara total. Itulah makanya Nabi Ibrahim mengatakan wa ana minal muslimin. Aku ini berserah diri secara total kepada Allah. Nabi Musa juga sama, setelah gagal melihat Tuhan dengan matanya, dia jatuh tersungkur, wa qala tubtu wa ana minal muslimin. Juga Nabi Musa mengatakan aku berserah diri. Islam berserah diri. Jadi agama apa? Islam. Kenapa? Karena aku berserah diri. Tapi kalau kamu ngaku Islam tapi kepada Tuhan selalu membangkang, selalu ngelawan, nah itu namanya ya belum Islam dong kalau begitu. Jadi disebut Muslim, tetapi secara terminologi adalah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, yang rukunnya ada berapa? Rukun Islam berapa? Syahadat, zakat, sholat, puasa, haji. Itu yang disebut rukun Islam. Tetapi Islam secara
bahasa atau secara makna yang hakiki adalah berserah diri. Sehingga ketika Allah berfirman, inna dina indallahi Islam, agama apapun yang diterima oleh Allah yang berdasarkan kepasrahan diri kepada Allah. Itu maknanya. Jadi kalau tidak pasrah ya bukan Islam namanya, kan begitu. Tetapi ketika Pak Haji Nur ini, Pak Haji Nur ya, itu tadi sholat, kemudian zakat, dan puasa, ya saya sah untuk menyebut dia adalah muslim sebagai terma, sebagai pengikut Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang intinya yang kita tapaktilasi adalah pada suatu hari Nabi Ibrahim mimpi menyembelih anaknya, ya, dan itu mimpinya sudah sekian lama selalu ingat. Akhirnya dia bermusyawarah dengan anaknya yang bernama Ismail, wahai anakku, aku bermimpi menyembelih kamu. Dan pikiran itu nggak hilang-hilang dari kepala saya nih. Nabi Ibrahim merasa cemas, mungkin ya, gelisah, mana tega menyembelih anak, malah mana anaknya yang lebih tegar, if'al bima tu'mar, laksanakan sajalah perintah Allah itu, aku siap disembelih. Nah, ketika disembelih ternyata Allah menggantinya dengan kambing. Ini adalah satu isyarat dari langit, dari Allah, bahwa pengorbanan dengan nyawa manusia selesai. Sejak ini tidak boleh lagi berkorban dengan nyawa manusia. Kita ganti dengan korban harta benda, dengan binatang. Inilah satu pengertian kita bahwa agama-agama dahulu di kebudayaan peradaban Mesir kuno, karena mereka selalu mendapat musibah setiap tahun, sungai Nil itu meluap dan terjadi kebanjiran dan korban banyak. Akhirnya agama yang ada pada zaman itu memutuskan supaya tidak banjir, maka perlu Tuhan kita diberikan korban. Korbannya itu adalah seorang anak gadis yang tercantik di kota Mesir, yang masih perawan, itu ditenggelamkan di sungai Nil. Dikasih bandul, ditenggelamkan untuk Tuhan mereka. Korban dengan nyawa manusia itu bukan di Mesir, di peradaban Babilonia juga sama, disembelih di atas batu di depan berhala untuk Tuhan, dan banyak sekali korban-korban manusia untuk Tuhan. Sejak Nabi Ibrahim semuanya terlarang, bahwa manusia harus dihormati. Firman Tuhan dalam Al-Quran bahwa manusia perlu dihormati, itu adalah sebagai manusia. Sejak kapan manusia dihormati? Sejak di dalam manusia sudah ditiupkan roh dari Tuhan. Allah menyuruh semua makhluknya untuk menghormatinya. Wa idza sawaituhu, ketika bentuk manusia sudah sempurna, wa nafakhtu fihi mir ruhi, dan kutiupkan roh ke dalamnya, faqa'u lahu sajidin, maka bersujudlah kamu semuanya. Jadi statusnya sejak manusia bernyawa manusia itu harus dihormati. Tidak perlu dikaitkan dengan agamanya apa, sukunya apa, warga negaranya apa. Saya sangat menghormati Tuan Guru Sahari. Saya tidak melihat warga negaranya apa, tapi saya melihat beliau manusia yang mulia.
manusia harus dimuliakan. Ini ketika dia jadi manusia. Dan saya pun akan menghormati siapapun ketika mata saya melihat kamu sebagai manusia, pasti akan saya hormati. Tidak ada urusan dengan apa agamamu, apa sukumu, bagaimana warna kulitmu, itu tidak ada urusan. Ini yang penting. Faqa'u lahu sajidin, janin yang ada di perut ibu ketika 4 bulan usianya, saya mau nanya, agamanya apa? Warga negaranya apa? Ada. Baru kita ini mendapatkan warga negara ketika kita sudah terlahir. Tuan Guru kebetulan lahirnya di Kuala Lumpur, maka dia berwarga negara Malaysia. Saya lahirnya di Kertasmaya. Kertasmaya itu kabupatennya Indramayu. Indramayu itu provinsinya Jawa Barat, itu provinsi. Ibu kota negaranya Jakarta, negaranya. Maka saya mendapatkan hak sebagai warga negara Indonesia. Setelah umur saya 15 tahun baru sah saya dinobatkan sebagai muslim. Jadi urutannya gimana? Pertama manusia, kemudian warga negara, kemudian jawab dong, kemudian agama. Jadi pertama adalah manusia, kedua warga negara, ketiga adalah agama. Jadi saya warga negara Indonesia yang kebetulan agamanya Islam. Saya manusia, kebetulan lahirnya di Kertasmaya, maka saya warga negara Indonesia. Itulah berpikir kita seperti itu, harus dihormati. Jadi menghormati manusia itu jangan melihat agamanya apa, hormati saja sesuai dengan perintah Tuhan, yaitu faqa'u lahu sajidin. Ini yang perlu kita tanamkan kepada kita semuanya. Oleh karena itu kita sesuai dengan tadi filosofisnya kurban itu apa, maka juga kita menyerukan kepada negara-negara yang sekarang sedang konflik seperti Rusia dengan Ukraina. Hentikanlah korban-korban manusia. Di Palestina dan Israel, hentikanlah korban-korban manusia. Dan dimanapun manusia tidak boleh dikorbankan. Segera lakukan gencatan senjata, lakukan ceasefire, ya, hentikan peperangan. Mari kita mulai berunding secara diplomasi, ya, di depan meja sambil minum kopi, ya kan gitu. Dan saya harapkan Indonesia akan ambil peran penting dalam dialog ini. Bukan hanya di situ, bukan hanya mengorbankan orang lain, tapi juga jangan kau korbankan dirimu sendiri dengan meledakkan bom di perutmu itu. Engkau yang mengorbankan nyawamu dan juga mengorbankan orang lain. Itu yang perlu saya garis bawahi. Tidak ada hebatnya mengorbankan manusia. Allah sudah melarangnya. Jadi hendaknya ketika kita berbenturan kepentingan-kepentingan, cobalah diselesaikan secara diplomasi dulu dong. Jangan langsung perang. Kalau perang kan mengorbankan manusia. Makanya teorinya ada arba'atu asyhur, ya. Asyhurul hurum, bulan-bulan suci itu adalah sebagai bahan baku bagi peradaban Islam. Pada bulan-bulan tertentu peperangan harus dihentikan, namanya bulan haram. Nah, itulah peluang-peluang bagi umat Islam untuk melakukan ceasefire. Ceasefire itu gencatan senjata, menghentikan peperangan. Ya, itu harus kita pahami. Oleh karena itu mengorbankan orang lain juga tidak boleh
apalagi mengorbankan diri kita sendiri. Saya paham latar belakang pemikiran masing-masing, kenapa orang berkorban. Mungkin karena idealismenya, karena kesolehan hatinya, mungkin cita-cita yang sangat luhur, ingin mengajak semua umat manusia masuk surga semua, pengennya gitu. Salah nggak begitu? Ya, sampai dia siap mengorbankan dirinya sendiri, yang namanya bom bunuh diri. Nah, supaya kita tidak terjebak dalam hal yang semacam itu, ada petunjuk dari Tuhan kepada kita supaya kita menghentikan menyalah-nyalakan orang, menghentikan membunuh orang yang tidak berdosa, menghentikan kita bunuh diri. Itu Allah menyuruh kita sebagai orang-orang yang beriman, udah, lu jangan mikirin orang lain, pikirin aja dirimu sendiri. Yang kau duga mereka sesat, nggak ada urusan. Yang kau duga mereka bid'ah, nggak ada urusan. Yang kau duga mereka kafir, tidak ada urusan. Urusi dirimu sendiri. Ini firman Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, urusi dirimu sendiri. La yadurukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan mengganggu dirimu, tidak merusak dirimu, tidak merugikan dirimu ketika mereka tersesat. Urusi saja dirimu. Idza tadaitum, ketika engkau mendapat hidayah, ya syukurilah hidayah itu. Orang lain mau diajak nangga silakan, tapi jangan ngurusin orang, jangan menduga-duga mereka ya kafir, ya murtad, ya bid'ah, ya sesat, ya zindik dan sebagainya. Ya, itu adalah perintah dari Tuhan. Kita harus tahu diri bahwa urusi saja dirimu sendiri. Kita yang kholwat silakan berkholwat, urusi kita diri sendiri, ya MCK-nya yang bagus, ya konsumsinya yang bagus, nggak usah kita menyalah-nyalakan orang yang tidak mau kholwat, selesai. Apalagi dengan kita, dengan agama lain pun kita harus punya sikap yang jelas. Lakum dinukum waliyadin, agamamu silahkan agamamu, dan kami juga punya agama sendiri. Dan kita bersahabat, kita bekerja sama, kita membangun kemakmuran bersama. Itu yang persis. Ya, disuruh siapa perang? Ini Nabi Ibrahim mengajarkan kita hentikan pengorbanan manusia. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau punya kepedulian sosial, ya, yang bapak-bapak duga mungkin orang itu kafir, musyrik, bid'ah, nggak usah dibunuh, nggak usah bunuh diri. Yuk kita ya sejahterakan masyarakat kita. Silakan Anda berkorban dengan harta Anda. Silakan bantulah madrasah-madrasah yang ada di sekitar Anda, bantulah masjid-masjid, anak-anak yatim, orang-orang jompo dan sebagainya. Silakan Anda berkorban dengan harta Anda, tapi jangan mengorbankan nyawa manusia. Saya pernah mendengar ada cerita di Australia, persatuan dokter yang ada di sana, kalau di sini namanya IDI, ya, Ikatan Dokter Indonesia. Mereka berpikir tentang kemanusiaan, yaitu banyak pasien-pasien yang tidak ada harapan hidup, penyakitnya sudah bertahun-tahun, mereka merintih kesakitan, mereka tidak tega melihat setiap hari orang merintih kesehatan. Jadi mereka punya proyek, ya, diusulkan rencana undang-undang, diusulkan kepada parlemen, ya, minta dibuatkan undang-undang sebagai payung hukum demi kemanusiaan, daripada pasien ini menderita kesakitan bertahun-tahun, minta diberi izin disuntik mati saja demi kemanusiaan. Tetapi oleh parlemen ditolak mentah-mentah. Nyawa adalah urusan Tuhan.
bukan urusan kamu. Tuhan yang memberi hidup dan Tuhan yang menghilangkan kehidupan. Ini hak mutlak Tuhan tentang nyawa. Itu yang kamu sebut orang kafir tuh, begitu. Yang kafir gitu ya? Iya, jadi ditolak. Itu artinya, ini artinya satu pelajaran bagi kita juga sebetulnya, mah. Kita menjunjung tinggi kemanusiaan. Sangat tidak lucu sekali ketika ada orang menjerit-jerit minta tolong sedang tenggelam di Kali Cimanuk. Tolong, tolong. Terus kamunya dengan gagah perkasa di atas tanggul dengan bertolak pinggang, apa agamamu? Saya Kristen, Pak. Masa bodoh loh, masa begitu? Begitukah kemanusiaanmu? Nah, itu yang jadi persoalan. Yuk, mari ke depan kita hormati sebagai manusia. Nggak usah dikaitkan, termasuk juga kejahatan yang pernah dia lakukan kepadamu sendiri, yang mungkin dulu memfitnah kamu, ya kan, mencaci maki kamu. Ketika dia sedang membutuhkan bantuan, bantulah dia, nggak ada urusan kok. Ya, jangan ada dendam dan kebencian dalam diri kita ini. Ya, kalau Anda ingin hidup bahagia, hari ini saya kasih ilmu penting, hilangkan dendam dan kebencian dari hatimu. Itu persoalan. Jadi nanti pada akhirnya kita melakukan kajian psikologis. Kenapa orang kok dengan mudahnya menuduh orang kafir, menuduh musyrik, menuduh bid'ah, menuduh zindik, menuduh segala macam tuduhan? Itu tidak lebih karena merasa dirinya lebih baik, dirinya lebih sempurna, lebih pinter, lebih benar dan sebagainya. Yang ujungnya adalah menghinakan yang lain. Ada satu konfirmasi dari Al-Quran juga. Ketika iblis itu menolak untuk menghormati Adam, yang istilahnya idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adama. Sujud di sini bukan sujud salat ya, tapi menghormati. Saya garis bawahi, iblis disuruh hanya menghormati, disuruh menghormati. Iblis disuruh sholat? Enggak. Disuruh puasa? Enggak. Disuruh berkholwat? Enggak. Disuruh menghormati. Artinya hatimu yang berbuat, yaitu menghargai orang lain, dia menolak. Sehingga dipanggil oleh Allah, diklarifikasi. Wa qala ya iblisu ma mana'aka an tasjud. Apa yang mencegah kamu? Apa kesulitan kamu? Antas juda untuk menghormati lima khalaqtu biyadayya. Ini makhluk, ini manusia yang kuciptakan dengan kedua tanganku. Kenapa? Dipertanyakan oleh Tuhan, astakbarta am kunta minal alin. Apakah itu karena kesombonganmu? Ya betul, karena kesombongan. Dia mengklaim aku lebih baik dari Adam. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Lalu setelah itu bagaimana? Inilah menjadi persoalan sampai sekarang kita tidak pernah berhenti menghadapi dendam kesumat iblis kepada kita. Dendam iblis kepada kita ini dirawat sampai sekarang. Jadi siapapun yang merawat dendam namanya iya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat dia selalu dendam kepada kita, mengintai kita. Kitanya melek, iblisnya melek. Kitanya tidur, iblisnya melek. Kitanya berdiri, iblisnya
berdiri. Kitanya duduk, kitanya berdiri. Kitanya tidur, berdiri. Jadi iblis siap menggoda kita sepanjang zaman. Waspadailah, itu saja. Dan di mana adanya? Mengalir bersama darah kita sehari-hari. Di dalam diri kita sendiri. Tidak akan jauh. Ya, kita usir, datang lagi. Kita usir, datang lagi. Ini kita cuplik dari kitab ilmu tasawuf. Selagi burung-burung itu punya sarang di pohon di depan rumah yang setiap hari mengganggu kita, berisik suaranya, kita usir, balik lagi enggak? Kenapa? Ada sarangnya. Jadi tidak cukup hanya mengusir burungnya, tapi kita tebang aja pohonnya. Nah, kita juga dalam memberikan perlawanan kepada iblis itu, ya ditebang aja pohonnya supaya jangan balik lagi. Nah, tetapi iblis akan kembali menunggu pintu hati Anda terbuka. Pintu gerbang Anda dibuka, menunggu bertahun-tahun. Begitu pintu gerbang terbuka, dia akan masuk. Kapan itu pintu gerbang terbuka untuk iblis masuk lagi? Ketika engkau marah. Kapan pintu gerbang terbuka? Ketika engkau marah. Maka kendalikan, jangan marah. Damailah hatimu, jangan marah. Nah, ini yang jadi persoalan seperti itu. Jadi artinya bahwa iblis itu tidak musyrik, iblis tidak kafir, iblis lebih ma'rifat dari kamu, lebih kenal juga sama Allah iblis daripada kamu. Ngaku aja daripada tahu. Ya kan? Dan iblis juga tidak mengingkari Tuhan. Ketika dalam argumentasi yang dia sampaikan atas perintah Tuhan untuk menghormati Adam, argumentasinya kan anak khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Kenapa? Dijawabnya, ditanya lagi oleh Allah, kenapa? Ya, lima mana'aka an tasjud lima khalaqtu biyadayya. Apa alasannya, argumentasinya engkau merasa lebih mulia dari Adam itu? Dia mengatakan khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Karena aku dibuat dari api dan Adam dibuat dari tanah. Khalaqtani, engkau mencipta aku, berarti Adam mengakui Tuhan sebagai khalik, betul? Wa khalaqtahu min tin, dan engkau menciptakan Adam dari tanah, berarti iblis mengakui penciptanya Adam adalah Tuhan, Allah juga, betul? Jadi dia percaya gak pada Tuhan? Percaya. Tapi kenapa disebut kafir? Ya karena sombong. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia menolak bersujud dan dia sombong. Karena dia sombong, wa kana minal kafirin, maka distempel dia, kamu kafir. Jadi ketika kamu sombong, saya akan mengatakan kepada kamu, kamu kafir. Ini merambatnya, meluasnya kemana-mana, menghinakan orang lain, kecongkokan, sampai kepada dosa-dosa lahir dan dosa-dosa batin juga. Akhirnya kemusyrikan, kekufuran, kejahatan dan sebagainya itu dari kesombongan. Itu tidak pernah menghormati orang lain, tidak mengakui kebaikan orang lain, tidak menghargai kelebihan orang lain. Akulah yang paling, akulah yang paling. Dan ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dari dosa-dosa hati yang semacam itu, kesombongan, keangkuhan, kebohongan dan sebagainya, dosa-dosa besar itu adanya di dalam hati kita. Kalau dosa tangan, dosa kaki, nah kecil, dosanya prajurit. Karena tangan kaki ini prajurit, komandannya siapa? Jadi yang memikul dosa besar siapa? Hati. Makanya nanti di kemudian hari
Yang dikoreksi oleh Allah adalah bukan tanganmu, bukan kakimu, tapi hatimu yang akan dikoreksi. Sehingga supaya clear persoalannya, maka diisyaratkan dalam Al-Quran, nanti di depan pengadilan Tuhan mulutmu akan dibelakban oleh Allah, akan dikunci. Wa nakhtimu ala afwahihim, mulutmu dikunci. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semacam itu. Nah, dari sekian dosa-dosa hati besar itu, ya kemusyrikan, ya kan, kekufuran, kemunafikan, kita mungkin terma-terma semacam itu tidak asing lagi kepada kita. Nah, hari ini saya ingin membuat itu klasifikasi pengkelompokan antara musyrik, munafik dan kafir. Mana yang paling gawat, mana yang paling besar dosanya? Apa kemunafikan, apa kemusyrikan, apa kekufuran? Di sini kita perlu ada kejelasan dan harus didukung dengan dalil-dalil. Saya takut nanti viral lagi nantinya. Iya, karena kalau tanpa dalil itu mereka nggak percaya, dikiranya ini Buya ngarang. Iya. Yang paling berbahaya itu kemusyrikan. Yang paling besar adalah kemusyrikan. Kekufuran kecil, kemunafikan kecil dibandingkan dengan kemusyrikan. Yuk mari kita telusuri ya petunjuk Allah kepada kita. Kemusyrikan itu tidak ada ampun. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni, tidak akan pernah mengampuni kemusyrikan. Ya. Wa yaghfiru ma duna zalika, selain kemusyrikan Allah mengampuninya. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman azima. Barang siapa yang melakukan kemusyrikan berarti dia telah melanggar dosa yang sangat besar sekali. Tidak ada ampun. Kemusyrikan tidak ada ampun. Selain kemusyrikan Allah bisa mengampuninya. Berarti paling hebat kan? Iya. Kemudian kekufuran bisa diampuni Tuhan. Allah memberikan harapan kepada orang kafir untuk diampuni, tapi musyrik tidak. Ya. Jadi artinya firman Tuhan jelas, qul lil ladzina kafaru ayantahu, katakan kepada orang kafir berhentilah. Udah, jangan mengumbar kekufuran. Yughfar lahum, nanti akan diampuni oleh Allah. Maqad salafa, yang sudah-sudah akan diampuni oleh Tuhan semuanya. Kabar gembira bagi orang kafir, Allah akan mengampuni kamu semuanya. Ya, diampuni, selesai. Ayan tahu yughfar lahum. Itu maqad salafa, apapun yang sudah selesai, begitu kamu sadar, kami akan mengampuni semua dosamu itu. Jadi gawat mana kafir sama musyrik? Gawat mana? Gawat musyrik. Iya. Kemudian munafik sih gimana? Luar biasa ya. Tetapi Allah berfirman tentang orang-orang munafik. Liyajziyallahu, Allah akan memberikan imbalan yang baik. Ya. Lisadiqina, kepada orang-orang yang jujur, anda sidqihim, tentang kejujurannya. Jujurlah, nanti kami akan membayar kejujuranmu itu. Iya. Wa yu'adzibal munafiqina insya'a.
Dan kami akan menghukum orang munafik kalau kami berhendak. Au yatuba, atau kami juga akan mengampuninya. Ada harapan orang munafik diampuni oleh Tuhan. Bayangkan. Jadi yang gawat mana? Munafik apa kafir apa musyrik? Musyrik berbahaya. Yang jadi masalah bukan musyrik menyembah selain Tuhan. Ini musyrik ini bukan hanya menyembah berhala, bukan kalau menyembah berhala menyangka kafir, menduakan Tuhan. Dengan siapa? Dengan dirimu sendiri. Engkau mengangkat dirimu lebih tinggi dari Tuhanmu, itu kemusyrikan. Dan engkau merasa lebih berkuasa dari Tuhanmu, itulah kemusyrikan. Makanya tidak ada ampun, karena engkau telah menuhankan dirimu sendiri. Nah kalau kita lihat, itulah makanya kemusyrikan itu ya menjalar kemana-mana sampai tega-teganya membunuh orang karena merasa aku yang paling benar dan akulah yang paling benar. Sehingga dengan bahasa yang begitu lantangnya, neraka loh, kafir nih, neraka. Bagaimanapun engkau berbuat baik, kalau kamu itu tidak seagama dengan saya, neraka. Nah, dia meyakini aku masuk surga. Dia mengkapling-kapling surga dan neraka seperti Tuhan. Dan dia menjudgment, ya, menghukumi orang lain. Ini kafir, ini bidah, ini musyrik. Seolah-olah dia tahu tentang hati manusia. Padahal yang tahu hati manusia hanya Allah. Kalau engkau bisa menuduh orang kafir, musyrik sebagainya, berarti kamu Tuhan juga. Ini wilayah Tuhan semuanya itu. Itu persoal aja. Seolah-olah yakin aku yang paling benar. Ini gawat banget persoalannya ini. Kenapa? Karena kita tidak sadar. Dikiranya kemusyrikan itu menyembah berhala. Enggak. Mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Sembahyang mah sembahyang, puasa mah puasa. Tapi aku lebih menentukan daripada Tuhan. Dermawan juga nyumbang masjid 100 juta, Tuan Guru 100 juta. Setelah jadi dia dengan bangganya mengatakan, tanpa aku tidak mungkin jadi masjid ini. Bayangkan. Saya bilang Allah yang menentukan. Tidak, aku yang menentukan. Kalau ada aku jadi, karena kalau aku tidak ada nggak bakal jadi. Jadi dia mengangkat dirinya lebih tinggi dari Tuhan kan? Ya. Mungkin bapak-bapak pernah ditolong orang. Mungkin bapak-bapak mengecewakan orang yang pernah menolong bapak-bapak. Dia mengungkit. Kalau enggak gue tolong, lu udah mampus dari dulu. Bahwa dia mempunyai kemampuan menyelamatkan nyawa orang lain. Ucapan kita banyak sekali ya yang mengisyaratkan di hatimu masih ada kemusyrikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.